Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan. Namun, sebelum memahami makna proklamasi kemerdekaan, perlu diketahui dulu sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian simak penjelasan Bu Ica berikut ini. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada tanggal 6 Agustus 1945 ada peristiwa bom atom yang meledak tepat di kota Hiroshima, Jepang. Pada kala itu, Jepang merupakan satu di antara negara yang menjajah Indonesia. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai berganti nama menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, hal tersebut sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri dibentuk 6 bulan sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 1 Maret 1945. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI dibentuklah suatu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini terdiri dari 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan perubahan pada sila pertama berdasarkan berbagai pertimbangan tentang sebuah negara kesatuan. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI ini berganti nama menjadi PPKI. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Peristiwa tersebut membuat Jepang mengakui kekalahannya kepada Amerika Serikat. Pada tanggal itu pula, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk terbang ke Dalat, Vietnam. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi yang menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, secara resmi Jepang menyerah pada sekutu. Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Dan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Pejuang golongan muda antara lain terdiri atas Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, dan Khairul Saleh. Sedangkan pejuang golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah. Dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, serta dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah Rengas Dengklok.
Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Pada saat itu, para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran. Kemudian mereka menculik Soekarno dan Hatta serta membawanya ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Mereka kemudian menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, pada malam hari Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksana Maeda Tadashi. Kemudian rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus dari malam hingga pagi hari, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda serta golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga telah disetujui oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada jam 10 pagi, Soekarno membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud yang bertugas mengambil bendera dan dibantu oleh Latif Hendradiningrat yang mengibarkannya. Bendera Sang Saka merah putih tersebut dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati sendiri. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, penyiaran berita proklamasi lewat Radio Domai dan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Itulah sejarah kemerdekaan Indonesia lengkap sampai akhirnya proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun telah dinyatakan secara resmi bebas dari belenggu penjajah, sejatinya hari itu tantangan besar telah menanti bangsa Indonesia, yaitu perjuangan kemerdekaan negara. Demikianlah sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian materi kita pada kali ini. Kita berlanjut ke materi berikutnya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.